Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku semuanya, bagaimana keadaan semuanya? Semoga semuanya sehat wal afiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita biasakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah ya, kita telah membaca doa ya, semoga kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk menyemangati diri kita semuanya dan juga Bapak, mari kita yil Al-Fida terlebih dahulu. Oke, siap ya? Oke. Cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita telah semangat. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini kita masuk pada pembelajaran perpangkatan dan juga bentuk akar. Tetapi sebelumnya ya, setiap pembelajaran tentunya kita membutuhkan sebuah ruhiyah yang harus kita bangun dulu ya. Tadi udah berdoa. Mari sekarang kita membaca ayat pembelajaran yang biasa kita laksanakan pada pertemuan di kelas-kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca ayat pembelajaran yang kelima, surah An-Naba, dari ayat 27 sampai ayat 30 beserta terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amalan manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan ya ayat pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua dan membacanya selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung mulai pada pembelajaran pada hari ini ya. Tolong siapkan alat tulisnya, jangan sampai kalian terlewat sedetik pun. Oke, kita mulai, guys. Oke. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran pada hari ini. Ya, baik. Setelah kalian menyaksikan video ini, Bapak harapkan kalian bisa menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Kemudian kalian bisa menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan. Yang ketiga adalah kalian bisa menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian. Serta yang terakhir adalah bagaimana kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep perkalian pada perpangkatan. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Oke, yang pertama adalah hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama. Itu artinya adalah jika perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, maka itu sama artinya dengan menjumlahkan pangkatnya. Oke ya, dengan menjumlahkan pangkatnya, maka akan didapat rumus seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N. Perhatikan di sini basisnya sama-sama A ya. Kalau sini B, yang kanan juga B, maka akan menjadi A sama A pangkat M ditambah N. Cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Oke, kita berikan contoh ya.
Contoh di sini Bapak menggunakan konsep perkalian berulang dulu ya. Yang ketika pada pertemuan pertama kali kita belajar, kita menggunakan pangkat adalah merupakan perkalian yang berulang. Sekarang kita pendekatan konsep adalah perkalian berulang. Kita lihat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kita lihat ini asal muasalnya, perhatikan. Di sini 2 pangkat 3 di sini ya, Bapak akan urai terlebih dahulu 2 kali 2 kali 2. Kemudian 2 dikali 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita hitung ada berapakah jumlah 2-nya? 2 pangkat 7. Ini penyelesaiannya menggunakan konsep perkalian berulang. Nah, ketika ada konsep seperti ini yang A pangkat M dikali A pangkat N dan soalnya ada basis yang sama, kita cukup menggunakan konsep ini ya. Oke, kita lihat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 akan menjadi 2 pangkat 3 ditambahkan 4. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 pangkat 7. Sama ya, 2 pangkat 7. Oke, itu adalah konsep yang pertama. Oke, sekarang lihat konsep yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana kita memangkatkan suatu perpangkatan. Jika suatu perpangkatan dipangkatkan, maka itu sama artinya dengan mengalihkan pangkat tersebut. Oke. A pangkat M dipangkatkan N. Sudah pangkat dipangkatin lagi, maka A pangkat M dikalikan dengan N. Contoh ya. Oke, contoh seperti ini. 5 pangkat 2 dipangkat ke 3. Nah, di sini lagi-lagi Bapak akan mengurai terlebih dahulu menggunakan konsep perkalian berulang yang sama seperti pertemuan sebelumnya yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ada 3 kali ya pengulangan 1, 2, 3. Nah, di sini 5 pangkat 2 ini Bapak akan urai kembali menjadi 5 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 5. Nah, kita hitung ya, ada berapa 5-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti hasilnya adalah 5 pangkat 6. Ini kalau kita menggunakan konsep perkalian berulang. Nah, sekarang ada konsep yang lebih memudahkan kita. A pangkat M dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M dikali N. Maka dapat seperti ini. 5 pangkat 2 dikalikan 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 6. Hasilnya sama ya. Oke. Kalian bisa menggunakan cara ini lebih simpel ya. Oke. Ini konsep yang kedua. Lanjut. Konsep yang ketiga. Yang ketiga adalah memangkatkan suatu perkalian. Jadi perkalian itu dipangkatkan, tentunya sama-sama dalam kurung ya. Jika suatu perkalian dipangkatkan, maka sama artinya dengan memangkatkan masing-masing bilangan tersebut ya. A kali B dalam kurung ya dipangkatkan M. Ini artinya adalah A pangkat M, B pangkat M. A di sini kita pangkatkan dulu dengan M, kemudian B juga dipangkatkan dengan M. Itu ya. Oke, contoh menggunakan pendekatan perkalian berulang terlebih dahulu. 2 kali 3 dipangkatkan 2. Ingat, 2 kali 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Kita urai dulu ya. 2 kali 3, 2 kali 3. Ini ada 2 kali. 1, 2. Oke. Sekarang kita kumpulkan dong 2 dengan 2-nya. 2 kali 2. Nah, kemudian 3 kali 3. 2 ada berapa? Oh, ada 2, berarti 2 pangkat 2. 3 ada 2, berarti 3 pangkat 2. Hasilnya seperti ini. Nih, sekarang kita menggunakan konsep yang rumus ini di atas ini. Nah, 2 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lebih simpel ya, kita langsung saja. Oke, baik, untuk lebih mematangkan ya tentang ingatan kalian, kita latihan soal-soal terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai. Oke, di sini ada sekitar 5 latihan soal. Oke, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Oke, kita lihat. Di sebelah kanan atas kalian sudah ada ya, sudah ada rumus-rumus tadi yang sudah yang sudah kita bahas tadi. Tinggal dicocokkan saja yang mana yang kita masuk di situ. 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 2. Nah, lihat di sini. 4-nya sudah sama basisnya, berarti kita menggunakan konsep yang pertama ini ya. Oke, berarti hasilnya adalah 4 pangkat 6 ditambahkan 2. Tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Hasilnya berapa? 4 pangkat 8. Oke. Next. Sekarang min 6 pangkat 2 dikali min 6 pangkat 3. Oke, kita pakai konsep yang mana nih?
Yang pertama, oke, betul sekali. Min 6 pangkat 2 dikali min 6 pangkat 3, kita menggunakan konsep yang pertama juga. Jadi min 6 pangkat 2 ditambahkan 3, maka hasilnya adalah min 6 pangkat 5. Oke, mudah kan? Lanjut. Sekarang 7 pangkat 2 dipangkatkan 5. Oke, kira-kira yang mana konsepnya ya? Oh, konsep yang kedua sini ya. Oke, kita cek. Lanjut. 7 pangkat 2 dikali 5, maka hasilnya adalah 7 pangkat 10. Pintar semuanya ini. Oke, lanjut ya. Kita soal yang nomor 4. Dalam kurung 4Y pangkat 2. Kira-kira kita pakai konsep yang mana nih? Oke, ingat ya, perhatikan. 4Y ini artinya adalah 4 dikali Y ya. 4 dikali Y. Kita konsep yang mana? Oke, good. Konsep yang ketiga ini. Ya, maka akan menjadi 4 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Sampai sini udah benar sebenarnya, tapi kan ini angka kecil ya, kita kerjakan terus aja. 4 pangkat 2 berapa sih? 16 dikali Y pangkat 2 ya. Nah, kalau sudah dalam seperti ini 16 kali Y pangkat 2, kita bisa gabungan saja, tempelkan saja adalah antara angka dengan huruf, menjadi 16 Y pangkat 2. Oke, simple. Mudah toh? Mudah kan? Oke, lanjut. 1/3 pangkat 6 dikali 1/3 pangkat 4. Wah, ini pecahan Pak, bagaimana Pak? Sama aja ya. Yang penting basisnya sama ya. Basisnya sama. 1/3 pangkat 6 dikali 1/3 pangkat 4, maka kita akan menjadi penjumlahan berpangkat 1/3 dipangkat 6 ditambah 4, maka hasilnya adalah 1/3 dipangkatkan 10. Bagaimana? Mudah ya? Insya Allah bisa ya. Nah, nanti diulang-ulang kembali, kita pahami dulu dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kembali. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, kita lanjut yang lebih agak sedikit menaik ya tingkatannya. Ada aljabarnya sini. Sederhanakan operasi aljabar berikut. Oke, di sini ada Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y dalam kurung 3Y pangkat 2. Nah, di sini perhatikan ya. Jika di sini Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali dalam kurung 3Y pangkat 2, kita kerjakan dulu yang ada pangkat yang dalam kurungnya ya. Oke, yang sebelah kiri ini Bapak akan tulis ulang lagi. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 tanpa mengubah apapun. Nah, kita proses dulu yang ini ya. Oke. Konsep ini kita menggunakan konsep yang nomor 3 ini ya. Oke, maka akan menjadi 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, setelah ini kita proses nih. Ada 3 nih, 3 pangkat 2 nih. Harus diselesaikan dulu yang dipangkatin ya. Harus pangkat terlebih dahulu. Jadi Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikali Y pangkat 2. Oke, mudah ya? Nah, sekarang kita lihat dalam aljabar itu harus tahu kalian bahwa setiap angka itu dalam aljabar itu angka hanya bisa dikalikan dengan angka. Angka hanya bisa dibagi dengan angka. Begitu pula dengan huruf ya. Dengan huruf the variable itu hanya bisa dikalikan dan dibagi dengan variabel juga atau huruf juga. Nggak boleh tuh angka dengan huruf dibagi, nggak bisa ya. Nah, sekarang lihat di sini, yang Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 9 dikali Y pangkat 2. Lihat sini ada angka nggak sini? Oh, ada angka sih 2 dengan 9. Kita kalikan dulu tuh. Berapa 2 kali 9? Ya, betul. 18. Kemudian yang Y pangkat 3 ini kan udah sama ya, Y pangkat 3, Y pangkat 7, Y pangkat 2. Nah, tadi pada pembahasan sebelumnya, jika basis sama, berarti kita bisa apa? Bisa menjumlahkan pangkatnya. Y pangkat 3 ditambahkan 7 ditambahkan 2. Jadi hasilnya adalah 18Y pangkat 12. Bagaimana? Cukup mudah kan? Oke, lanjut. Yang kedua, 3M pangkat 3 dikali dalam kurung. Nah, MN pangkat 4. Nah, lagi-lagi kita harus kerjakan dulu yang dalam kurung ini ya. Oke, yang sebelah kiri Bapak tulis ulang. Nah, seperti 3M pangkat 3. Kira-kira bagaimana hasilnya ya? Kita pakai konsep yang mana nih? Oh iya, betul. Kita pakai konsep yang ketiga. Hasilnya adalah dikali M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Oke.
lanjut. Nah sekarang kita lihat nih, ada M-nya ada yang sama nih. Nah berarti basisnya sama. Kemudian sini ada angka 3. Di M ada angka nggak? Nggak ada. Sebenarnya ada ya, sini 1. Tapi kalau 1 dalam perkalian kan tidak mengubah, maka kita akan menjadi 3. Kita tulis terlebih dahulu 3-nya dulu. Nah 3 di sini terus depan. M-nya ini kan sama basisnya ya, menjadi M pangkat 3 ditambahkan 4 N pangkat 4. Karena N sini nggak ada temannya lagi, ya udah biarkan saja, kita nggak perlu proses. Maka hasilnya adalah 3M pangkat 7 N pangkat 4. Mudah ya. Oke lanjut ya, soal yang berikutnya. Dalam kurung TN pangkat 3 tutup kurung dipangkatkan 4. Masya Allah soalnya ya, sebenarnya gampang ini ya, dikalikan 4T pangkat 3. Oke, kita tetap harus proses dulu yang dalam kurung ini ya. Oke, kita pakai konsep yang ini, yang nomor 3, tetapi juga perpaduan dengan konsep yang nomor 2. Kita lihat ya, T-nya ini kita pangkatkan 4, N pangkat 3 dipangkatkan 4, maka akan menjadi perkalian pangkat ya, yang ini ya. Oke, akan menjadi T pangkat 4 N pangkat 3 dikali 4. Oke lanjut, dikali 4T pangkat 3. Diperhatikan ya, yang sebelah kanan tidak berubah sama sekali. Kita lihat sekarang, akan menjadi T pangkat 4 N pangkat 12. Oke, dikali 4T pangkat 3. Nah sekarang kita lihat, ada angka 4. Ada nggak yang lain ada angka di depannya? T-nya ada 1 ya, N juga 1, jadi angka 4-nya tidak perlu diproses, biarkan saja. Sekarang kita lihat fokus yang T. Yang T ada kembaran ya, ada sama nggak? Basis sama. Oke, kita lihat T pangkat 4 ini kita tambahkan, kita gabungkan dengan T pangkat 3 akan menjadi T pangkat 4 ditambah 3 N pangkat 12 dikalikan 4 ya. Yang N pangkat 12 itu nggak ada temennya, berarti biarkan saja, dikalikan dengan 4. Begitu pula 4 ya, nggak ada temennya, biarkan, nggak perlu diproses. Maka akan menjadi T pangkat 7 N pangkat 12 dikalikan dengan 4. Sampai sini cukup sebenarnya, tapi terkadang dalam matematika itu penyusunan aljabar itu harus alfabet ya, harus berurutan dari huruf sesuai dengan urutannya ya. Nah, menjadi 4 N pangkat 12 T pangkat 7 seperti ini ya. Dan biasanya itu angka harus ada di depan. Oke, mudah kan? Oke, lanjut ya. Nah, di sini tentukan nilai dari perpangkatan berikut. Nah, nilai ya, tadi kan sederhanakan, sekarang nilainya. Oke. 3 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 7. Perhatikan di sini ada ya basis yang sama, 3 dengan 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 7. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Langsung ya, 3 pangkat 3 ditambah 7 dikalikan dengan 2. Kenapa tambahkan? Karena basisnya sama. Maka akan menjadi 3 pangkat 10 dikalikan dengan 2. Oke, karena diminta nilai, nah kita hasilin ya, kira-kira berapa nih? Wah, kayaknya ngitung nih kita nih, besar. Nanti tolong coba ya, dicocokkan jawabannya menjadi ini 3 pangkat 10 sama dengan 59.049 dikalikan 2, ini hasilnya adalah 118.098. Nah, itu ya, silakan dicocokin dulu, semoga benar ya. Oke, ini jawabannya. Kalau dipindah nilai berarti harus sampai nilai hasilnya ya, beda yang sederhanakan ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. 2 pangkat 4 dikali 4 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini basisnya 2, yang 2 pangkat 3 basisnya 2, sini 4, basisnya nggak sama. Bisa ya, 4 ini bisa kita ubah dengan basis berapa? Betul, dengan basis 2. Kita cek ya, kita ubah ya. 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Perhatikan, di sini sudah memiliki basis yang sama semuanya. Basisnya berapa? Basisnya 2. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan basisnya saja. 2 pangkat 4 ditambahkan 2 ditambahkan 3, hasilnya adalah 2 pangkat 9. Kira-kira berapa hasilnya ya? Ayo hitung yuk. Yuk. Ya, betul sekali, 512. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Dalam kurung 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 6 tutup kurung ditambahkan 50. Ayo kira-kira ya bagaimana ini?
Di sini tidak ada basis yang sama. Nah, jika kita menemukan soal yang tidak memiliki basis yang sama seperti ini, berarti kita bisa mengerjakan cara langsung saja ya. Oke, 2 pangkat 2 berapa? Iya, betul, 4 dikalikan 1 pangkat 6 berapa? Berapa? 6. Salah, kurang tepat ya. 1 pangkat 6 adalah 1. Oke ya. Oke, 2, berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 1 pangkat 6 adalah 1 ditambah 50. Oke, kemudian 4 kali 1 sama dengan 4 ditambahkan 50. Jadi hasilnya adalah 54. Good job. Next ya. Ya, kita lihat soal berikutnya. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Oke, kita lihat ya. Soal pertama, 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, di sini basisnya belum sama ya. Oke, kita ubah dulu nih yang 4 ini ya. Maka menjadi, ya betul sekali, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikalikan dengan 2 pangkat 6. Nah, ini kita pakai konsep yang mana nih? Konsep yang ini ya. Oke, 2 pangkat 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikalikan dengan 2 pangkat 6. Nah, setelah ini kita pergunakan konsep yang pertama. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 itu akan menjadi 2 pangkat 6 ditambahkan 6 sama dengan 2 pangkat 12. Sudah, biarkan begini aja. Soal berikutnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikalikan 3 pangkat 5. Nah, di sini perpaduan ya, perpaduan dari konsep-konsep yang tadi disebutkan. 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, kita kelarin dulu, akan menjadi 3 pangkat 2 ke 5 sama dengan 10, kemudian 3 pangkat 5. Nah, di sini sudah sama basisnya ya, sama-sama 3, maka akan menjadi 3 pangkat 10 ditambahkan 5, maka hasilnya adalah 3 pangkat 15. Oke, good ya. Next, soal berikutnya. Dalam kurung min 125 dikali min 5 pangkat 6. Nah, di sini yang kita belum tahu nih basisnya nih. Yang di sini min 5 pangkat 6 basisnya min 5. Di sini min 125. Nah, perhatikan dalam perkalian kemarin kita udah bahas ya. Jika dia negatif ya, dipangkatkan dengan positif dalam kurung, tapi ya, dalam kurung pasti hasilnya adalah, jika dia pangkatnya negatif dipangkatkan dengan yang genap pasti akan positif hasilnya. Jika dia negatif dipangkatkan dengan yang ganjil bilangannya, maka akan negatif juga. Nah, di sini adalah min 125. Nah, di sini kita kemarin udah menggunakan hafalan ya. Berarti dapat adalah 5 pangkat 3. Betul sekali, 5 pangkat 3. Sekarang kita lihat, min berarti harusnya adalah min 5. Nggak boleh 5 ya. Kalau 5 ntar di positif berbeda dengan ini ya. Berarti kita pergunakan apa? Min 5. Maka akan menjadi min 5 pangkat 3 dikalikan dengan min 5 pangkat 6. Nah, sudah sama nih basisnya nih ya, sama-sama min 5, maka akan didapat min 5 pangkat 3 tambah 6 sama dengan min 5 pangkat 9. Mudah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini soal terakhir sepertinya ini. Tentukan nilai X pada persamaan berikut. Nah, di sini sudah mulai pemahaman ya. Nah, pemahaman dari konsep sebelumnya. Ini Bapak menggunakan cara yang ada beberapa cara sebenarnya, tapi baru menggunakan cara seperti ini. 3x pangkat 2 sama dengan 507. Nah, di sini caranya kita bagi dulu ya. Ini kan 3x pangkat 2, artinya 3 dikali x pangkat 2 ya. Nah, perkalian lawannya apa? Pembagian. Oke, akan menjadi 507 x kuadrat sama dengan 507 dibagi 3. 507 dibagi 3. Maka didapat hasilnya berapa? Iya, betul loh. X kuadrat sama dengan 169. Sebenarnya kalau kita menggunakan akar sih bisa aja ya. Cuma di sini kita menggunakan pendekatan pangkat ya. Dan ini merupakan hafalan yang harus kita sudah hafal sebelumnya ya. Kira-kira berapa pangkat 2? Hasilnya 169. Berapa? Oh iya, betul sekali, 13 ya. 13, maka x kuadrat sama dengan 13 pangkat 2, maka x sama dengan 13. Apakah hanya 13 saja? Gimana? Oh iya, betul, ada min 13 ya, tapi dalam kurung ya, maka x kuadrat sama dengan dalam kurung min 13 pangkat 2, maka x sama dengan min 13. Maka untuk soal yang pertama ini hasilnya adalah
bisa 13, bisa juga min 13. Oke. Next, soal berikutnya. Dalam kurung X tambah 2 dipangkatkan 3 sama dengan min 729. Nah, di sini beneran bisa aja ya kita pergunakan cara langsung, tapi sih kita menggunakan cara konsep terlebih dahulu ya. Kita Bapak menggunakan pemisalan. X tambah 2 di sini Bapak misalkan dengan A misalkan. Oke, lanjut. Maka A pangkat 3, nah karena X tambah 2 adalah pangkat X tambah 2 pangkat 3, maka A pangkat 3 sama dengan min 729. Nah, di sini perhatikan kayak tadi ya, sama seperti tadi itu. Jika hasilnya negatif, nah di sini pangkatnya ganjil, maka di sini pun juga pasti akan negatif juga ya. Ingat seperti kemarin ingatan ya. Berapa pangkat 3 yang hasilnya adalah min 729? Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 9. Tapi karena sini negatif, berarti kita menggunakan min 9 ya. Berarti A pangkat 3 sama dengan min 9 pangkat 3. Oke. Maka nilai A adalah min 9. Nah, setelah kita tahu A nya hasilnya min 9, nah kita ubah lagi tuh ya. Tadi kan A sama dengan X tambah 2 atau X tambah 2 sama dengan A. Kita ganti nilai A nya dengan berapa? Dengan min 9. Maka X tambah 2 sama dengan min 9 ya. Maka X dapat X sama dengan min 9 dikurangi 2 ya. Kita pindah ya, pindah ke kanan, menjadi X sama dengan min 11. Bagaimana, bisa dipahami ya? Oke, semoga bisa dipahami semua dengan baik. Baik, untuk hari ini kita cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga yang tadi Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Diulang-ulang kembali, jika ada hal kurang paham silakan bisa ditanyakan ya. Baik, untuk pelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Bapak harapkan yang tadi disampaikan bisa dipahami dengan baik. Silakan kalian aplikasikan pada soal-soal yang kalian jumpai di buku paket dan semuanya ya. Semoga bermanfaat ya. Sebelumnya silakan kalian coba dulu di rumah ya. Sederhanakanlah 8A pangkat 5, B pangkat 3, C dikali 6A per 4C ya. Bisa kalian jawab di kolom komentar. Baik, untuk hari ini sebelum Bapak tutup ya, kita lihat lagi terlebih dahulu ya. Al-bidah cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Oke, semua terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.